Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah analisis dan perancangan algoritma akan mempresentasikan tugas pertemuan keempat, yaitu mengenai algoritma brute force. Untuk anggota, yang pertama dari kelas Muhammad Sukma, tolong perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dipa Muhammad Sukma. NIM saya 3411201154. Dan saya sendiri, Anis Novida Sofian, dengan NIM 3411201156. Untuk yang pertama, terkait algoritma brute force. Algoritma brute force ini merupakan pendekatan yang lempang atau straightforward untuk memecahkan suatu persoalan. Biasanya didasarkan pada pernyataan pada persoalan atau problem statement dan definisi konsep yang melibatkan algoritma brute force atau force memecahkan persoalan dengan sangat sederhana, langsung, jelas, atau obvious way, dan juga algoritma ini bisa dikatakan just do it atau just solve it. Untuk selanjutnya mengenai contoh soal yang pertama, di sini ada algoritma untuk mencari A pangkat, yaitu function pangkat dengan algoritma sebagai berikut. Dengan inputannya, sebelumnya. Dengan inputannya A, N, dan I merupakan integer, kemudian A pangkat N mengalikan A sebanyak N kali, kemudian masukannya berupa integer A dan integer N, dan juga keluarannya merupakan long integer hasil. Next. Di sini ada hitung operasi pengisian nilai, yaitu hasil sama dengan 1, I sama dengan 1, dan juga variabel hasil yang merupakan hasil perkalian variabel hasil dan A. Sehingga T1-nya itu bernilai 1 ditambah 1 dan ditambah N, sehingga menghasilkan 2 plus N. Dan kemudian ada juga hitung operasi perkalian. Di sini perkaliannya itu ada perkalian variabel hasil dan juga variabel A. Sehingga T2-nya itu N, sehingga total perhitungannya Tn sama dengan T1 ditambah T2, yaitu 2 tambah N tambah N, sehingga hasilnya 2 plus 2N untuk total perhitungan waktunya. Untuk kemudian kompleksitas waktu asimptotiknya atau big O-nya, yaitu Tn 2 plus 2N merupakan anggota dari himpunan big O-N. Di sini pembuktiannya, karena suku terbesarnya adalah 2N, maka tetapkan N untuk semua suku. Jadi 2N plus 2 kurang dari sama dengan 2N plus 2N sama dengan 4N. Dan di sini menghasilkan C sama dengan 4, dan N-nya masih belum diketahui. Untuk membuktikannya dipermisalkan dengan mengisikan nilai 1 untuk setiap N-nya, sehingga menghasilkan 4 kurang dari sama dengan 4, dan nilai ini memenuhi, maka terbukti bahwasannya Tn 2 plus 2N merupakan anggota himpunan dari big O-N. Kemudian algoritma pada contoh di atas sudah memenuhi algoritma yang paling sederhana dan juga merupakan solusi algoritma terbaik untuk kasus perhitungan A pangkat N dengan waktu eksekusi tercepat. Untuk soal selanjutnya, yaitu nomor 2, menghitung N faktorial. Dengan input N-nya berupa integer, dan juga N faktorial itu mengalikan 1, 2, 3 hingga N kali, dan masukannya berupa integer N, dan keluarannya merupakan long integer hasil. Untuk selanjutnya, di sini ada operasi pengisian nilai, yaitu hasil variabel hasil diisi dengan 1, variabel I diisi dengan 1, dan kemudian variabel hasil merupakan hasil dari perkalian variabel hasil dengan I, sehingga T1-nya itu 1 ditambah 1 ditambah N, sehingga menghasilkan 2 plus N. Kemudian di sini juga ada operasi perkalian yang merupakan operasi mengalikan variabel hasil dengan I, sehingga T2-nya itu menghasilkan N. Total perhitungannya yaitu Tn sama dengan T1 plus T2 sama dengan 2 plus N plus N, dan menghasilkan Tn totalnya 2 plus 2N. Kemudian di sini kompleksitas waktu asimptotiknya atau big O-nya
yaitu Tn sama dengan 2 plus 2N, anggota himpunan Big UN. Untuk membuktikannya, di sini karena N merupakan suku yang terbesar, maka tetapkan N untuk semua suku. Maka dapat dimasukkan ke variabel selanjutnya, itu 2N plus 2 kurang dari sama dengan 2N plus 2N sama dengan 4N. Dan C-nya itu sama dengan 4 dan N0-nya belum diketahui. Kemudian masukkan angka 1 sebagai permisalannya untuk setiap N, sehingga menghasilkan 4 kurang dari sama dengan 4, dan nilai ini telah memenuhi, maka terbukti bahwasannya Tn sama dengan 2 plus 2N merupakan anggota himpunan dari Big UN. Algoritma pada contoh di atas juga sudah memenuhi algoritma yang paling sederhana dan juga merupakan solusi algoritma terbaik untuk kasus perhitungan N faktorial dengan waktu eksekusi yang paling cepat. Untuk selanjutnya ada perkalian matriks. Di sini inputnya A dan B berupa matriks dan menghasilkan matriks A M kali N dan matriks B berukuran N kali S yang menghasilkan matriks C yang juga berukuran M kali S. Masukannya berupa matriks A dan B dan keluarannya adalah matriks C. Di sini ada operasi pengisian nilai dan kita hitung pengisian nilainya. Untuk yang I diisi dengan 1, kemudian J diisi dengan 1, kemudian C, I, J diisi dengan 0, kemudian K diisi dengan 1, kemudian untuk matriks C, I, J-nya yaitu C, I, J ditambah A, I, K dikali dengan B, K, J. Sehingga untuk pengisian nilai, penilai T1-nya itu 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan tambah dengan N. Sehingga hasilnya 4 ditambah N. Kemudian untuk hitung operasi perkalian dan penjumlahannya, di sini ada untuk mengisi matriks C, I, J, di sini ada operasi C, I, J plus A, I, K dikali B, K, J. Sehingga untuk T2-nya yaitu N ditambah N kali N yang menghasilkan N ditambah N kuadrat. Sehingga total perhitungannya yaitu Tn T1 ditambah dengan T2 menghasilkan 4 ditambah N ditambah N ditambah N pangkat 2 dan menghasilkan 4 plus 2N plus N pangkat 2. Untuk kompleksitas waktu asimptotiknya atau BO-nya yaitu Tn 4 plus 2N plus N pangkat 2 merupakan anggota himpunan dari BO N pangkat 2. Di sini N pangkat 2 merupakan suku terbesar, maka tetapkan N pangkat 2 untuk semua sukunya. Sehingga menghasilkan 4 ditambah 2N ditambah N pangkat 2 kurang dari sama dengan 4N pangkat 2 ditambah 2N pangkat 2 ditambah N pangkat 2 dan menghasilkan 7N pangkat 2. Di sini nilai C-nya sama dengan 7 dan nilai N0-nya belum diketahui. Dimisalkan N0-nya sama dengan 1, maka untuk setiap N-nya diisi dengan nilai 1 dan menghasilkan nilai 7 kurang dari sama dengan 7, yang artinya nilai ini memenuhi dan maka telah terbukti bahwasannya Tn sama dengan 4 ditambah 2N ditambah N pangkat 2 merupakan anggota himpunan dari BO N pangkat 2. Algoritma pada contoh di atas sudah memenuhi algoritma yang paling sederhana dan juga merupakan solusi algoritma terbaik untuk kasus perkalian matriks yang telah saya bandingkan juga dengan source code lain, algoritma lain yang telah saya cari di internet dan menghasilkan bahwa algoritma ini memang sudah algoritma yang paling optimal dengan waktu eksekusi tercepat. Kemudian di sini mencari faktor bilangan. Untuk inputnya adalah input N berupa integer, yaitu mencari faktor dari bilangan bulat N selain 1 dan N itu sendiri. Masukannya adalah integer N dan keluarannya adalah setiap bilangan yang menjadi faktor N itu dicetak. Di sini ada operasi pengisian nilai ketika dihitung, yaitu didapatkan K sama dengan 1, kemudian variabel K diisi dengan sama dengan 2,
variabel ketemu bernilai false, dan juga n mod K sama dengan 0. Sehingga hasil dari pengisian nilainya itu 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah n sama dengan 3 plus n. Kemudian di sini juga ada perhitungan untuk operasi modulo, yaitu n mod K sama dengan 0, sehingga T2-nya sama dengan n. Untuk total perhitungannya, Tn sama dengan T1 plus T2 menghasilkan 3 plus n, dan menghasilkan 3 plus 2n. Untuk kompleksitas waktu asimpatiknya atau BO-nya, Tn sama dengan 3 plus 2n merupakan anggota himpunan BON. Dan untuk pembuktiannya, karena di sini n merupakan suku terbesar, maka tetapkan n untuk semua suku. Sehingga 3 plus 2n harus memenuhi lebih kecil sama dengan nilai 3n plus 2n sama dengan 5n. Dan C-nya di sini sama dengan 5, dan N0-nya belum diakui. Permisalkan N0-nya sama dengan 1, dan dimasukkan untuk semua suku N-nya, menghasilkan nilai 5 kurang dari sama dengan 5, dan nilai tersebut telah memenuhi, maka terbukti bahwasannya Tn sama dengan 3 plus 2n merupakan anggota himpunan BON. Algoritma pada contoh di atas sudah memenuhi algoritma yang paling sederhana dan juga merupakan solusi algoritma terbaik untuk kasus menentukan faktor bilangan dengan waktu eksekusi yang tercepat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifas. Selanjutnya adalah mencari elemen terbesar, di mana algoritmanya itu pertama nilai inputannya A berupa array integer, kemudian keluarannya itu max J. Kemudian yang pertama itu ada hitung pengisian nilai, di mana max diisi dengan A1, K diisi dengan 2, max diisi dengan AK. T1-nya sama dengan 1 ditambah 1 ditambah N menjadi 2 plus N. Hitung operasi perbandingannya, AK lebih besar dari max, maka T2-nya sama dengan N. Total perhitungannya, Tn sama dengan T1 ditambah T2 sama dengan 2 plus N menjadi 2 plus 2N. Kompleksitas waktu asimtotiknya atau BIGO-nya, Tn sama dengan 2 ditambah 2N sigma dari ON sama dengan 2N ditambah 2 lebih kecil atau sama dengan 2N ditambah 2N, di mana 2N-nya itu adalah suku 4N itu tetap suku N untuk semua suku. C-nya sama dengan 4, N plus O-nya sama dengan belum diketahui. Dipermisalkan N-nya itu 1, sehingga N-nya diisikan dengan 1 semua, sehingga didapat 4 lebih kecil sama dengan 4, sehingga memenuhi. Maka terbukti bahwasannya Tn sama dengan 2 plus 2N itu benar untuk kompleksitas waktunya. Algoritma pada contoh di atas sudah memenuhi algoritma yang paling sederhana dan juga merupakan solusi algoritma terbaik untuk kasus menentukan elemen terbesar dengan waktu eksekusinya tercepat. Selanjutnya ada sequential search. Pencarian sekuensial cocok untuk mencari sebuah nilai tertentu pada sebuah himpunan data. Algoritma ini beroperasi dengan mekanisme setiap elemen dari sebuah list sampai sebuah kecocokan ditemukan. Kemudian di sini ada algoritmanya. Yang pertama itu K dengan tipe data integer. Kemudian ada K dan nilai keluarannya itu langsung diinisialisasi yang ditemukannya apa? IDX integer. Kemudian kita mencari Tn-nya. Operasi pengisian nilainya ada IDX diisi dengan 1, K diisi dengan 1, K lebih besar sama dengan N,
AK faktorial sama dengan X, K diisi dengan K plus 1, kemudian AK diisi dengan X, kemudian XL dx diisi dengan K. Jumlahnya itu 1 ditambah 1, N ditambah N ditambah N ditambah 1 ditambah 1, sehingga didapatkan 3N plus 4. Operasi penjumlahan K diisi dengan K plus 1. Jumlahnya itu N. Total kebutuhan waktu algoritmanya itu Tn sama dengan 3N ditambah 4 ditambah N, sehingga didapatkan 4N ditambah 4. Kemudian untuk bigonya 4N ditambah 4. Karena dalam 4N ditambah 4, suku dengan order besarnya adalah 4N. Sehingga N diterapkan untuk semua suku menjadi 4N ditambah 4N. Jika dikalkulasikan menjadi 8N dan C sama dengan 8, sesuai dengan aturan kompleksitas waktu asintotik. Konstanta dapat diabaikan sehingga Tn sudah sesuai dengan big O-nya. Kemudian dari algoritma di atas itu sudah terbukti bahwa big O-nya yang artinya untuk Tn sama dengan N, sehingga sudah menggunakan algoritma yang paling sederhana dan waktu eksekusinya sudah paling cepat. Kemudian ada bubble sort. The bubble sort ini merupakan sebuah teknik pengurutan data dengan cara menukar dua data yang bersebelahan. Jika aturan dari data tersebut salah. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil atau disebut ascending, dan juga dari kecil ke besar yang disebut descending. Kemudian di sini ada contoh algoritmanya, di mana inputannya itu L, tabel integer, kemudian ada N integer, kemudian keluarannya itu tabel L yang telah terurut menaik sedemikian sehingga L1 lebih kecil sama dengan L2, sehingga L seterusnya. Kemudian di sini ada penjelasannya, Tn, operasi pengisian nilainya itu I lebih kecil dari 1, I lebih kecil dari N dikurang 1, K diisi dengan N, K lebih besar dari I ditambah 1, kemudian LK lebih kecil dari LK kurang 1, untuk temporary-nya dikurang LK, kemudian LK diisi dengan LK-1, kemudian LK dikurang 1 temperatur. Jumlahnya itu N dikali N ditambah N ditambah N ditambah N ditambah N dan ditambah N. Sehingga didapatkan hasilnya itu N kuadrat ditambah 6N. Total kebutuhan waktu algoritmanya itu N pangkat 2 plus 6N. Maka bigonya N2 ditambah 6N itu sudah benar. Karena dalam N kuadrat ditambah 6N, suku dengan order terbesarnya adalah N kuadrat. Sehingga N kuadrat ditetapkan untuk semua suku menjadi N kuadrat ditambah 6N kuadrat. Jika dikalkulasikan menjadi 7N kuadrat dan C-nya adalah 7. Sesuai dengan aturan kompleksitas waktu asintotik. Konstanta dapat diabaikan sehingga Tn K2 memang sudah cocok. Dari algoritma di atas sudah terbukti bahwa big O-nya yang artinya untuk Tn sama dengan N, sehingga menggunakan algoritma yang paling sederhana dan waktu eksekusinya sudah paling cepat. Kemudian ada uji bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Bilangan prima merupakan bilangan asli atau bilangan positif. Kemudian di sini ada algoritmanya. Yang pertama itu ada inputannya tuh X berupa integer dan juga K dan Y integer, kemudian ada tes untuk boolean. Dan untuk keluarannya itu tes berupa boolean. Kemudian di sini ada untuk
Penjelasannya itu yang pertama itu Tn, operasi pengisian nilainya, tes diisi dengan true, X lebih kecil dari 2, X diisi dengan 2, Y diisi dengan 2, X mod Y diisi dengan 0, Y diisi dengan Y plus 1. Jumlahnya itu 1 ditambah 1 ditambah N ditambah N ditambah N ditambah 1 dan ditambah 1. Sehingga didapatkan jumlahnya itu 3N plus 4. Operasi penjumlahannya itu ada K diisi dengan K plus 1. Jumlahnya itu N. Total kebutuhan waktu algoritmanya itu yang didapat dari hasil tadi 3N plus 4 plus N. Sehingga jumlahnya itu 4N plus 4. Untuk big O-nya itu sudah terdapat yaitu 4N ditambah 4 sudah sesuai. Karena dari suku terbesarnya itu adalah 4N, sehingga N diterapkan untuk semua suku menjadi 4N plus 4N. Jika dikalkulasikan menjadi 8N dan C sama dengan 8, sesuai dengan aturan kompleksitas waktu asimptotik. Dari algoritma di atas tersebut sudah memenuhi syarat, karena bigonya yang artinya untuk Tn sama dengan N, sehingga sudah menggunakan algoritma yang paling sederhana dan waktu eksekusinya sudah paling cepat. Kemudian itu yang terakhir ada nilai polinom. Nilai polinom ini adalah nilai yang didapat dengan cara mensubstitusikan angka tertentu pada variabel polinom. Kemudian di sini ada algoritmanya. Yang pertama itu ada deklarasi dari I, J sebagai integer, P, dan angkat sebagai bilangan real. Di mana keluarannya itu adalah P, atau bisa disebut juga dengan polinomialnya. Kemudian di sini ada untuk penjelasannya. Yang pertama itu ada operasi pengisian nilai, di mana P diisi dengan kosong, I diisi dengan N, I lebih besar dari kosong, pangkat diisi dengan 1, J diisi dengan 1, J lebih kecil dari I, pangkat diisi dengan pangkat dikali X, P diisi dengan P plus AI kali pangkat. Jumlahnya itu 1 ditambah 1 ditambah 1 dikali N ditambah N ditambah N ditambah N ditambah 1. Sehingga jumlah yang didapatkan itu N pangkat 2 ditambah 4N plus 2. Operasi penjumlahan dan perkalian ada pangkat diisi dengan pangkat X, kemudian ada P diisi dengan P ditambah AI kali pangkat, kemudian jumlah yang didapatkannya itu N plus 1. Sehingga total kebutuhan waktu algoritmanya itu N pangkat 2 ditambah 4N ditambah 2 ditambah N ditambah 1. Sehingga jumlah yang didapatkannya itu N pangkat 2 ditambah 5N ditambah 3. Maka big O dari N kuadratnya itu ada N kuadrat ditambah 5N ditambah 3 itu memang sudah benar. Karena suku dengan order terbesarnya itu adalah N pangkat 2. Sehingga N pangkat 2 diterapkan untuk semua suku menjadi N pangkat 2 ditambah 5N pangkat 2 ditambah 3N pangkat 2. Jika dikalkulasikan menjadi Q N pangkat 2 atau 9N pangkat 2 dan C-nya juga 9. Sesuai dengan aturan kompleksitas waktu asimptotik. Mungkin untuk dari contohnya ini yang terakhir. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.